di webinar TikTok Shop Indonesia gitu ya. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk di siang hari ini gitu ya, Recording in walaupun progress. teman-teman ada yang sedang puasa gitu ya, atau mungkin sedang hujan juga tepatnya gitu ya. Semoga teman-teman masih semangat gitu. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Ini udah ada 63 partisipan atau penonton gitu ya. Teman-teman bisa, oke, semangat gitu dari Kak Aryo ya. Halo Kak Cynthia, halo Kak. Semangat Cie. Karena Nova masih semangat ya ternyata. Salam kenal semua, semangat. Nah, banyak banget ternyata ya. Oke, ada Kak Lasi. Halo Kak Lasi. Kemudian ada siapa ini? Semoga teman-teman nggak bosen-bosen ya lihat kita ya. Setiap Selasa dan Kamis ya untuk webinarnya. Oke. Untuk hari ini itu materinya lumayan penting ya teman-teman ya. Bukan lumayan penting, ini penting banget untuk meningkatkan penjualan teman-teman, yaitu live stream gitu ya. Jadi hari ini materinya live streaming. Jadi untuk teman-teman yang punya teman seller yang masih bingung tentang live stream, itu silakan langsung diajak aja untuk masuk ke webinar kita kali ini gitu. Salam kenal baru pertama join gitu. Oke Kak Misra, semoga materinya berguna banget ya teman-teman yang baru join juga gitu. Oke, untuk teman-teman yang belum join ke TikTok Hood ya di Facebook grupnya TikTok Shop Indonesia gitu, silakan teman-teman langsung aja scan barcode di layar ini gitu ya, atau mungkin klik link yang ada di kolom chat gitu. Dari situ teman-teman nanti bisa dapatkan banyak informasi gitu ya mengenai fitur-fitur atau mungkin policy atau mungkin kebijakan yang ada di TikTok Shop gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Selain itu teman-teman, oke, perhatian untuk seller yang mau liburan gitu. Jadi teman-teman ini udah deket banget sama Lebaran ya. Jadi teman-teman yang kalau mau liburan itu jangan lupa untuk disetting dulu di seller center mungkin sama di seller app-nya ya. Ada holiday mode atau mode liburan gitu. Jadi teman-teman langsung aja nanti bisa di turn on. Kemudian di setting untuk tanggalnya mau libur sampai kapan gitu ya. Jangan sampai nanti malah waktu liburan ada yang beli gitu kan, nanti panik gitu ya. Kalau di apps itu langsung aja di pengaturan ya, kemudian langsung di klik yang mode hari libur atau vacation mode. Kemudian sama langsung di on-kan aja dan kemudian langsung pilih tanggalnya gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sebelum materi dimulai, saya mau kasih informasi seperti biasa ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengajukan pertanyaan gitu langsung aja di Q&A. Nah ini udah ada 2 Q&A nih ya. Oke, nanti kita cek ya. Kemudian teman-teman bisa chat ke kita di chat box untuk memberitahu gitu ya. Kak suaranya kurang kenceng atau putus-putus, itu bisa lewat di chat box ya. Kalau mulai acaranya nanti chatnya akan hanya bisa berinteraksi dengan host aja gitu. Jadi nggak bisa komunikasi dengan teman lainnya gitu ya. Kemudian silakan yang belum bergabung, belum bergabung dengan Facebook grup kami, silakan langsung aja bergabung gitu. Oke, untuk hari ini ada Kak Hayu gitu. Mungkin kita sapa dulu ya. Mungkin teman-teman belum pernah lihat Kak Hayu juga nih. Halo Kak Hayu. Halo Kak Tifa. Halo, ya gimana Kak Hayu untuk materi hari ini? Gimana nih? Baik. Ada bocoran Salam nggak tentang kenal. live stream? Oke. Halo Kak Ayu. Ya, halo. Oh, iya. Ada bocoran nggak nih tentang materi live stream gitu? Oke, buat webinar hari ini banyak ya yang akan dibahas. Ada tips and trick, kemudian
apa aja sih yang bisa teman-teman siapin gitu. Mungkin di sini ada teman-teman seller yang baru aja gabung gitu ya, Kak Rifa ya. Jadi biar nggak Mhm. bingung nanti kalau misalnya mau coba live stream gitu ya, apa aja yang harus disiapin gitu. Jadi Oke, nanti untuk boleh nih sambil bawa buku catatan atau nanti mau di-screenshot itu juga boleh banget. Oke. Jadi teman-teman yang baru join juga itu silakan ya, karena ini cocok untuk teman-teman yang pemula gitu ya, atau mungkin yang sedang mau mengembangkan tokonya di TikTok Shop gitu ya. Mungkin Kak Hayu bisa share screen dulu ya sebelum dimulai. Oke, Oke. ini coba saya share screen dulu ya. Mm-mm. Jadi untuk teman-teman yang apa ya, yang device-nya mungkin baterainya mau habis, silakan dicas dulu, atau mungkin teman-teman mau ambil buku catatan, silakan aja. Sebelum Kak Hayu mulai materi hari ini. Udah mau mulai Kak atau gimana? Sudah siap? Ini udah aman ya, Kak Tifa kelihatan? Iya, oh katanya bismillah dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kak Rafli. Oke Oke. oke. Oke, silakan Kak Ayu, aku undur diri dulu. Thank you. Terima kasih Kak Tifa. Oke, selamat siang teman-teman seller. Apa kabar semuanya? Semoga ini ya dalam keadaan sehat dan masih semangat gitu puasanya. Nah, hari ini ketemu dengan saya gitu ya. Saya Hayu dari TikTok Shop gitu. Di sesi webinar kali ini saya akan membahas beberapa materi terkait live stream gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru aja join gitu di TikTok Shop, terus baru mau mulai gitu live streamnya kayak gimana nih? Boleh banget disimak materi webinar untuk hari ini gitu ya. Nah, kebetulan saya lagi work from home nih teman-teman, dan tadi kebetulan cuacanya lagi agak mendung, hujan kayak gitu, jadi semoga koneksinya aman nih. Terus teman-teman juga gimana nih kondisinya? Semoga koneksinya juga aman, cuacanya juga mendukung gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama gitu ya, mungkin teman-teman udah penasaran dengan materi hari ini. Kita langsung mulai aja. Nah, di webinar kali ini kita akan fokus ke 5 hal penting ini ya yang terkait dengan live stream. Yang pertama, kita akan ngobrolin live streaming itu apa sih, terus praktek terbaik live streaming itu seperti apa, lalu gimana cara meningkatkan traffic live streaming. Nah, ini yang biasanya banyak ditanyain sama teman-teman seller gitu ya. Lalu persiapannya apa aja sih kalau mau melakukan live streaming? Nah, nanti juga akan kita bagi-bagi nih tipsnya. Lalu di akhir nanti saya juga akan informasikan beberapa strategi live streaming gitu ya. Jadi kalau nanti dirasa ada informasi-informasi yang penting gitu ya, langsung dicatat aja atau boleh langsung di-screenshot dari device-nya teman-teman. Oke, live streaming itu apa sih? Jadi, live streaming ini adalah salah satu sarana gitu ya, supaya teman-teman ini bisa mempromosikan produknya teman-teman atau, kasih demo gitu ya, terkait produknya teman-teman ke audiens atau ke calon-calon customer-nya teman-teman, gitu ya. Nah, di sesi live streaming ini, teman-teman nggak cuma bisa berinteraksi gitu ya dengan audiensnya teman-teman, tapi juga teman-teman bisa nampilin produk-produknya teman-teman gitu. Berapa sih produk yang bisa ditampilin? Ini banyak banget teman-teman. Teman-teman di sini bisa nampilin sampai 100 produk di sesi live-nya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan sesi live streaming, si audiensnya juga punya kesempatan gitu untuk melihat-lihat display produknya teman-teman yang lain gitu ya. Jadi maksimalin sesi live streaming-nya teman-teman gitu ya, supaya nggak cuma promosiin produknya teman-teman yang diperagain aja, tapi kesempatan untuk produknya teman-teman yang lain muncul juga makin gede gitu ya. Nah, ini contohnya ya, sesi live streaming tuh kayak gimana sih? Nah, ini salah satu potongannya. Oke, cukup jelas ya teman-teman contoh potongan, sesi live streaming gitu. Jadi di sesi live streaming teman-teman tuh bisa kasih lihat secara detail gitu, produk-produknya teman-teman tuh kayak gimana, part-part atau bagian-bagiannya itu kayak gimana. Di situ teman-teman juga bisa nampilin, varian varian produk yang lain, misalnya ada, motif-motif yang lain atau warna-warna yang lain. Nah, teman-teman bisa banget tampilin di sesi streaming-nya teman-teman gitu. Karena di sini teman-teman, punya durasi
yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini minimal kan 60 menit gitu ya. Lalu di sini teman-teman bisa mencantumkan sampai 100 produk gitu ya. Jadi teman-teman nanti kesempatan produk-produk yang lain untuk bisa terekspos ke calon-calon customer atau audiens itu juga makin tinggi gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa kasih lihat secara detail penggunaan produknya teman-teman tuh kayak gimana. Lalu supaya live streaming teman-teman itu interaktif gitu ya, kayak makin asik gitu sama audiens atau calon customer. Nah, ini jangan lupa baca-baca juga komentar dari si audiens atau kalau ada pertanyaan, nah ini baca-bacain, dijawab atau sapa-sapa si audiensnya, gitu ya. Nah, ini beberapa hal penting yang bisa teman-teman siapin atau lakukan ketika teman-teman melakukan live streaming gitu. Yang pertama, siapin judul dan cover live streaming-nya, lalu tambahkan juga list produk yang mau ditampilin. Kemudian teman-teman sebelum melakukan live streaming, atur juga nih promosinya. Kemudian pas live streaming-nya udah siap gitu, teman-teman juga promotin juga ya sesi live streaming-nya teman-teman. Dan secara operasional teman-teman juga harus nyiapin pengaturan kamera dan lighting-nya. Lalu di sini teman-teman juga siapin juga ya skrip atau naskahnya supaya nanti apa yang didiskusikan selama sesi live streaming itu benar-benar terarah. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, teman-teman siapin judul dan cover live streaming-nya. Nah, di sini pastikan teman-teman kasih judul dan cover yang menarik gitu ya, yang eye catching gitu. Teman-teman juga bisa posisiin teman-teman sebagai audiens juga nih. Kalau misalnya teman-teman ngelihat satu judul live streaming atau satu cover yang menarik gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman implementasikan ke sesi-sesi live streaming teman-teman yang akan datang gitu. Jadi cari judul-judul yang memang menarik perhatian si audiens gitu ya. Teman-teman nanti tinggal sesuaiin dengan produk mana sih yang akan jadi kuncian nih ketika melakukan live streaming atau cover-nya mana nih yang menarik gitu. Lalu, teman-teman di sini juga diwajibkan untuk menambahkan list produk ketika teman-teman akan melakukan live streaming. Pastikan produk-produknya teman-teman di sini sudah aktif semua ya di seller center-nya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tambahin produknya aja. Nanti teman-teman pilih, di sini bisa sampai 100 produk ya teman-teman. Jadi maksimalin aja supaya kesempatan produknya teman-teman dilihat atau masuk ke keranjangnya atau terjadi transaksi itu juga makin gede gitu. Jadi jangan sia-siain kesempatan, pastikan produknya teman-teman semua ready, stoknya aman, kemudian semuanya tampil gitu ya. Lalu teman-teman juga atur promosi juga ya, supaya sesi live streaming teman-teman juga lebih menarik gitu, lebih banyak audiens yang terpancing untuk lihat nih atau untuk mantengin sesi live streaming-nya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa atur di halaman seller center-nya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman masuk ke seller center, lalu ke bagian promotions. Nah, di situ teman-teman bisa banget untuk nge-setting promo yang durasinya itu disesuaikan dengan durasi live stream-nya teman-teman, atau waktunya disesuaikan juga di sesi live streaming-nya teman-teman. Nah, ini bisa banget, teman-teman nanti bisa atur di bagian flash deal-nya gitu ya. Nanti teman-teman atur sedemikian rupa supaya waktunya dan durasinya juga bisa pas gitu ya sama sesi live streaming yang sudah dijadwalkan sama teman-teman seller gitu ya. Ini adalah salah satu cara supaya menarik minat si calon customer atau audiens supaya datang gitu ya ke sesi live streaming-nya teman-teman. Nah, di sini tonjolin aja nih produknya teman-teman, kasih harga yang oke selama sesi live streaming-nya. Kemudian di sesi live streaming-nya teman-teman, di sini teman-teman juga bisa juga ya promosikan sesi live streaming-nya teman-teman gitu supaya makin banyak juga yang nonton, makin banyak juga yang kejangkau gitu ya sama live streaming-nya teman-teman. Caranya teman-teman tinggal cek aja nih di bagian screen-nya teman-teman ketika melakukan live streaming, nanti ada icon yang gambarnya kayak api gitu ya. Nah, teman-teman klik aja, lalu nanti teman-teman pilih nih eee, live viewers-nya mau yang kayak gimana? Apakah teman-teman mau pakai settingan yang otomatis? Nah, kalau otomatis nanti dari sistemnya TikTok yang akan memilih nih preferensinya yang kayak gimana, audiens mana yang cocok sama produk atau tokonya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih custom, mau atur-atur sendiri, setting-setting sendiri gitu ya, audiens-audiensnya, ini juga bisa banget.
Nah, kalau teman-teman mau langsung yang gampang aja gitu ya, teman-teman boleh banget pilih yang otomatis. Nah, kalau udah, nanti teman-teman tentuin ya budgetnya tuh mau seberapa banyak, lalu durasinya mau seberapa lama gitu. Jadi nanti teman-teman atur aja ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai budgetnya teman-teman. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal bayarin aja nih untuk si promosinya ini, gitu ya. Selanjutnya, praktek terbaik untuk live streaming nih. Nah, ini boleh nih dicatat nih teman-teman, apa aja sih yang bisa teman-teman siapin atau teman-teman lakukan, gitu. Nah, di sini kita rangkum jadi 3 hal penting nih, 3 key factors untuk bisa sukses melakukan live streaming. Yang pertama traffic, yang kedua host-nya, kemudian yang ketiga dari sisi SKU atau produknya gitu ya. Nah, untuk ningkatin si traffic gitu ya, untuk memperbanyak audiens gitu ya, teman-teman di sini bikin ya yang namanya video teaser gitu ya. Ini untuk preheat atau untuk pemanasan sebelum sesi live streaming. Jadi teman-teman bikin video pendek gitu yang mempromosikan tentang sesi live streaming-nya teman-teman yang akan datang gitu ya. Lalu ketika sudah waktunya live streaming nih, nah pastikan teman-teman juga bikin yang namanya live streaming boost gitu. Nah ini ajak si audiens atau customer ini untuk berkomentar sebanyak-banyaknya di sesi live streaming-nya teman-teman, dan juga ajak juga si audiensnya untuk membagikan tautan live streaming-nya teman-teman ke sosial media mereka atau dibagiin ke teman-teman mereka gitu ya, supaya traffic-nya teman-teman juga makin tinggi gitu ya. Lalu, kunci yang kedua yaitu dari si host-nya gitu ya. Nah, untuk host-nya sendiri, mungkin teman-teman bingung nih, "Waduh, di toko saya ini kira-kira siapa nih yang cocok jadi host-nya?" Atau kira-kira saya capable nggak nih ya jadi host untuk memandu live streaming? Nah, ini semuanya bisa gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi, di sini teman-teman tinggal tentuin aja kriteria-kriteria yang sesuai dengan host yang bisa memandu live streaming. Nah, secara umum kriterianya itu orang-orang yang bersemangat gitu ya, interaktif, suka ngobrol gitu ya, dan tahu tentang detail produknya teman-teman, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di sekitaran tokonya teman-teman, siapa nih karyawan-karyawan atau admin-admin yang cocok nih, atau teman-teman sales sendiri juga punya kemampuan atau punya kriteria itu tadi. Nah, teman-teman boleh banget untuk jadi host-nya, gitu. Nah, kalau udah tentuin host-nya, teman-teman juga di sini wajib untuk tentuin siapa yang akan jadi admin yang ngebantu selama sesi live streaming ini. Karena kan live streaming ini agak susah ya kalau dilakukan satu orang aja, jadi teman-teman butuh bantuan satu admin gitu ya, untuk memandu nanti sesi live streaming-nya, untuk cek-cek juga nih, ini hal teknis apa aja nih yang perlu diperhatikan, atau mungkin ada request-an dari audiens gitu ya, ini untuk ngebantu ngecek-ngecek gitu ya. Lalu yang nggak kalah penting adalah SKU. SKU itu produk ya teman-teman, ini untuk produknya teman-teman gitu ya. Nah di sini teman-teman tampilkan beberapa produknya teman-teman. Pasti kan di sini teman-teman udah tahu ya, teman-teman tuh pasti punya produk jagoan gitu. Produk mana ya sih yang paling laku, produk mana yang paling sering dicari sama si customer, yang sering ditanya-tanyain. Atau bisa juga teman-teman punya produk yang di gudang nih agak susah nih keluarnya, peminatnya agak kurang gitu ya. Nah, nanti di-mix aja gitu supaya kesempatan untuk produk-produknya teman-teman tampil dan terjual itu juga makin tinggi gitu ya. Jadi keluarin aja tuh semua variasi produknya teman-teman, di-mix aja mana yang best selling, mana yang mungkin agak susah kejual kayak gitu, biar semuanya terpapar rata gitu ya. Si audiensnya teman-teman juga bisa tahu semua kualitas produknya teman-teman. Lalu ini strategi yang bisa dilakukan teman-teman untuk bisa memaksimalkan live streaming. Nah, ini cocok banget nih untuk teman-teman yang mungkin masih bingung. Kira-kira kalau saya masih baru, live streaming-nya harus berapa lama nih? Durasinya berapa lama? Atau sesinya kapan aja nih? Nah, teman-teman bisa mulai dengan durasi minimal 1 jam gitu ya untuk melakukan live streaming. Lalu untuk jadwalnya ini bisa teman-teman lakukan 3 sampai 5 kali per minggu. Nah, nanti tinggal diatur aja, kalau karyawannya teman-teman banyak gitu ya, nah nanti dijadwal-jadwalin aja nih, siapa nih untuk sesi ini yang ngisi live streaming-nya siapa, kayak gitu. Nah, karena dengan teman-teman, konsisten gitu ya melakukan live streaming, kesempatan untuk produknya teman-teman
dikenal, tokonya teman-teman dikenal, itu juga makin tinggi gitu ya. Kemudian, di profil atau di akunnya teman-teman, ini juga diatur juga ya, supaya teman-teman bisa, tampilin live event-nya teman-teman, supaya audiens atau followers-nya teman-teman ini juga tahu nih, kapan nih teman-teman akan melakukan sesi-sesi live streaming berikutnya. Dan yang nggak kalah penting, ini promosi ya teman-teman, ini adalah salah satu cara untuk mancing si audiens-audiens biar tertarik nih datang ke sesi live streaming ya teman-teman. Nah, mumpung ini masih belum jauh-jauh gitu ya dari awal tahun, pasti kan teman-teman masih bisa nih atur-atur budget promosinya teman-teman. Nah, alokasikan juga nih budget promosinya teman-teman untuk masuk ke sesi-sesi live streaming. Karena kan sesi live streaming ini nggak panjang gitu ya, paling cuma 1 sampai 2 jam. Nah, teman-teman kan tadi juga ada fitur gitu ya yang bisa mengatur promosi supaya tampilnya di jam-jam tertentu atau di durasi-durasi tertentu. Nah, ini alokasikan aja promosinya ke situ, dimanfaatkan di sesi live streaming-nya. Itu ya teman-teman. Lalu ini beberapa pro tips gitu ya untuk melakukan live streaming. Nah, ini dari segi persiapannya terlebih dahulu. Nah, teman-teman atur nih produknya mana aja yang mau ditampilin. Karena kan tadi sempat saya bilang kalau teman-teman bisa nampilin sampai 100 produk gitu ya, ketika akan melakukan sesi live streaming. Jadi teman-teman atur mana aja produk yang mau di-highlight, lalu pilih host-nya yang sesuai dengan kriteria-kriteria tadi atau yang sesuai dengan tipe atau jenis produknya teman-teman gitu ya. Pasti kan teman-teman udah tahu nih produknya kayak gini nih, pembawaan host-nya harusnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa banget sesuaikan. Lalu supaya sesi live stream-nya ini makin terarah gitu ya, makin jelas nih obrolannya mau kemana. Nah, teman-teman bikin rundown-nya juga dari opening-nya, kemudian sesi sharing-nya, lalu closing-nya tuh kayak gimana gitu. Dan yang terakhir siapin juga nih operasionalnya. Pastikan teman-teman sudah menyeting device-nya teman-teman sedemikian rupa, kemudian area live streaming-nya juga disiapkan sebaik mungkin, gitu ya. Lalu, di sini kan juga pasti ada beberapa fitur-fitur ya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi, teman-teman juga nanti promosiin juga nih, kalau ada pengiriman gratisnya. Nah, ini diinformasikan juga ke audiens-audiensnya. Dan di sini kan pasti juga nggak jarang ya ada si audiens-audiens baru, yang baru banget, join TikTok gitu ya. Nah ini infoin aja kalau ada yang namanya kupon pengguna baru, supaya mereka makin tergerak nih, makin semangat nih untuk, ngikutin live stream-nya teman-teman, siapa tahu emang butuh nih, sesuai dengan produk yang teman-teman tawarin gitu ya. Jadi ajakin mereka menggunakan kupon pengguna barunya. Lalu, infokan juga cara, belanjanya tuh kayak gimana gitu ya, supaya mereka juga nggak kebingungan sendiri ini cara belanjanya kayak gimana. Nah, teman-teman arahin, suruh belanja, suruh klik keranjang kuningnya, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya kasih tahu deh si audiensnya itu supaya mereka nggak kebingungan gitu ya. Lalu di jauh-jauh hari sebelum teman-teman melakukan live streaming gitu ya, teman-teman bikin si video teasernya, video pendek gitu ya, yang akan mempromosikan tentang live streamingnya teman-teman. Jadi nanti di video teaser-nya gitu teman-teman nanti bisa tampilin juga nih, countdown stiker-nya, supaya mereka langsung, merasa, "Waduh ini bentar lagi nih live streaming-nya mulai, beberapa hari lagi nih." Biar mereka punya, apa ya, sense of urgency gitu ya, merasa, "Wah ini penting banget nih, wah ini jangan sampai ketinggalan," kayak gitu. Dan jangan lupa live event-nya juga ditampilkan gitu ya di akunnya teman-teman. Berikutnya, teman-teman juga, harus memperhatikan beberapa hal, terkait operasional dari segi penugasan-penugasan siapa yang, harus jadi host-nya. Nah, ini idealnya ditentukan atau dipilih H-7 sebelum teman-teman melakukan streaming gitu ya. Jadi di H-7 gitu teman-teman tentuin siapa yang akan jadi host, siapa yang akan jadi adminnya untuk standby, kemudian siapa yang nanti akan handle operasionalnya ketika ada orderan atau ketika ada yang butuh informasi lebih, ini siapa nih yang handle kayak gitu. Dan pastikan mereka yang udah ditugasin itu tahu nih tugas-tugasnya tuh kayak gimana. Kalau host ini pastikan harus bisa berkomunikasi secara atraktif. Kemudian untuk adminnya juga harus detail dan juga sigap gitu ya, ngasih tahu si host-nya. Lalu
selain dari segi manpower-nya gitu ya, teman-teman juga siapin produknya juga nih di H-7. Jadi pastikan teman-teman udah nyiapin produk-produknya. Nah, SKU ini maksudnya produk gitu ya teman-teman. Teman-teman siapin produknya, lalu teman-teman juga bisa pilah-pilah juga nih produknya. Jadi beberapa bagian, mana produk yang mau dipromoin di flash sale, lalu mana produk yang punya margin atau yang akan bisa menyumbang keuntungan yang tinggi. Nah, itu dibagi-bagi aja, lalu teman-teman tinggal atur aja produk yang mau di flash sale-in tuh akan dipromoin pas kapan nih, dimunculinnya pas sesi apa nih, kayak gitu. Jadi teman-teman atur juga di H-7-nya. Lalu di H-3 gitu ya, ini kan udah bentar lagi gitu ya, pastikan teman-teman sudah mengatur studio setting-nya. Pastikan teman-teman kalau misalnya nggak punya studio setting yang profesional gitu ya, teman-teman bisa banget memanfaatkan tokonya teman-teman atau ruangan-ruangan di toko, gudang, atau mungkin di rumahnya teman-teman sendiri gitu ya. Pastikan latarnya tuh oke gitu ya. Kalau mau pakai latar yang bersih boleh banget. Atau kalau mau teman-teman mau nampilin display produknya atau display rak untuk produk-produknya juga boleh banget. Yang penting rapi dan teman-teman di sini mengatur pencahayaannya sedemikian rupa. Lalu, nah ini makin deket nih dengan hari live streaming-nya. Di H-2 teman-teman lakukan traffic boosting gitu ya. Promosikan live stream-nya teman-teman melalui si short video teaser gitu ya. Jadi teman-teman upload aja nih short video teaser, boleh nih pakai konten-konten sekreatifnya teman-teman atau ngikutin si konten-konten yang sedang trending gitu ya. Jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah, ini timeline-nya boleh banget nih di-screenshot sama teman-teman yang mungkin di sini masih bingung nih mulainya dari mana. Ini boleh banget dicatetin juga. Lalu ini adalah beberapa catatan penting yang bisa teman-teman perhatikan ketika teman-teman melakukan live streaming. Yang pertama, dari si host-nya. Pastikan host-nya ini yang udah ditunjuk sama teman-teman atau teman-teman seller sendiri nih yang mau jadi host-nya, pastikan tahu secara detail gitu ya, produknya teman-teman tuh kayak gimana, fungsinya seperti apa, kelebihannya tuh kayak gimana, dan pastikan teman-teman di sini mempromosikan produknya secara real gitu ya. Jangan berlebihan, jangan overclaim gitu ya, pastikan apa yang disampaikan teman-teman ini memang ya sesuai dengan produknya teman-teman gitu. Kalau emang benefit-nya A, ya sampaikan A kayak gitu ya. Dan biar makin hidup gitu ya sesi live streaming-nya, ajakin juga si audiensnya untuk berinteraksi, sapa-sapa mereka, kemudian tanya-tanya tuh produk mana lagi nih yang pengen di-demoin kayak gitu. Dan ajak juga mereka untuk share live streaming-nya teman-teman gitu ya. Lalu untuk memancing si calon-calon customer atau si audiens biar mereka bisa stay atau tertarik untuk membeli produknya teman-teman, nah ini kasih si limited flash sale ini. Nah, teman-teman kasih limited flash sale dengan menentukan beberapa produk yang menarik, kemudian stoknya teman-teman tentuin berapa untuk dijadiin flash sale yang di misalnya sesi-sesi tertentu aja atau di tengah-tengah sesi live streaming-nya teman-teman gitu ya. Biar mereka pada kaget dan juga tertarik gitu. Wah, ternyata ada produk yang semurah ini nih yang akan dipromoin gitu. Lalu dari sisi layanan pelanggan, pastikan juga nanti sudah ditunjuk gitu ya siapa yang akan membantu untuk follow up gitu ya. Kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin sifatnya teknis atau mungkin teman-teman di sesi live streaming ini bagiin giveaway gitu ya. Pastikan nanti di belakang alurnya udah jelas gitu ya. Si pemenang ini harus ngapain, harus hubungin siapa, kayak gitu. Jadi semuanya disiapkan sedemikian rupa dari host-nya, gimmick-nya, dan nanti di belakangnya alurnya kayak gimana, kayak gitu. Lalu kalau live streaming-nya sesinya sudah berakhir nih, udah jalan nih, teman-teman udah berhasil melakukan live streaming. Nah, teman-teman jangan lupa dicek kembali ya sesi sebelumnya yang udah dilakukan sama teman-teman, traffic source-nya ini kayak gimana? Mereka datangnya dari mana sih sumber-sumber traffic-nya? Dari mana mereka tahu atau dari mana mereka datang ke live streaming-nya teman-teman? Lalu pasti kan ada ini ya obrolan-obrolan juga ya sama si audiens gitu ya.
ada komentar-komentar atau masukan-masukan. Nah, ini beberapa poin dicatetin aja nih teman-teman. Lalu perhatikan juga berapa sih akhirnya yang terkonversi atau terubah menjadi orderan gitu ya dari si sesi live streaming yang udah dibuat sama teman-teman. Kalau misalnya traffic-nya naik turun atau komentarnya kok masih banyak yang minta dijelasin ini itu, lalu konversi pesanannya kok kayaknya udah sesuai target atau mungkin ada yang belum sesuai target, nggak perlu khawatir. Ini dicatetin aja, jadikan evaluasi untuk dijadikan pelajaran di sesi live streaming berikutnya supaya live streaming berikutnya gitu lebih oke, lebih ready lagi gitu ya. Lalu kalau teman-teman tadi di sesi live streaming-nya bikin promosi-promosi atau giveaway gitu ya, pastikan teman-teman juga kasih unggahan lagi nih atau uploadan lagi tentang siapa sih pemenang dari giveaway di sesi live streaming kemarin gitu ya. Bikin aja short videonya supaya mereka juga merasa diperhatikan gitu ya audiensnya dan mereka merasa nggak ketinggalan nih dari apa yang udah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya di sesi live streaming. Lalu balik lagi nih ke layanan pelanggan. Kalau di sesi live streaming ini orderannya emang udah sesuai target nih, yang masuk transaksi juga udah banyak nih. Nah, pastikan teman-teman juga sigap gitu ya dalam memproses pesanan-pesanan yang masuk. Pastikan dikemas dengan aman, jangan sampai ada yang salah kirim kayak gitu. Dan untuk payment push-nya gitu ya, teman-teman bisa ingetin si customer-customer ini untuk segera menyelesaikan pembayarannya biar nggak gantung gitu ya transaksinya. Oke. Nah, ini beberapa catatan gitu ya untuk teman-teman ingat-ingat mana yang boleh dilakukan ketika teman-teman melakukan live streaming dan mana yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Yang pertama, ini yang boleh dilakukan ya teman-teman, gunakan fitur pin produk gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan live streaming, misalnya teman-teman ini ya akan memberikan simulasi atau mendemokan produknya teman-teman nih. Ini produk A, fiturnya seperti ini nih, fungsinya seperti ini, atau mungkin detail-detailnya kayak gini nih. Nah, ketika teman-teman melakukan demonstrasi terkait produknya teman-teman, nah teman-teman pin juga nih produk yang sedang teman-teman demonstrasikan supaya kalau ada audiens atau customer yang tertarik, mereka nggak perlu susah-susah nge-scroll ini produknya yang mana ya kayak gitu. Nah ini teman-teman langsung pin aja gitu ya di halaman live streaming-nya teman-teman. Kemudian lakukan live streaming minimal durasinya 60 menit gitu ya secara non-stop. Jadi pastikan secara operasional teman-teman sudah nyiapin baterai gadgetnya teman-teman secara aman gitu ya, udah full charge gitu ya, atau jangan sampai jauh-jauh dari colokan gitu, supaya kalau tiba-tiba nanti lowbat juga teman-teman deket nih untuk nge-charge-nya gitu. Atau teman-teman juga cek juga nih koneksi internetnya apakah aman, stabil, kayak gitu, supaya nanti live streaming-nya juga nggak putus di tengah jalan gitu ya. Kan sayang banget nih lagi seru-serunya live streaming tiba-tiba koneksinya hilang gitu. Lalu siapin juga ya produk-produk mana aja sih yang mau di-review selama sesi live streaming. Nah, di 60 menit ini kalau misalnya teman-teman ada yang baru banget kemudian bingung, 60 menit nih saya ngapain aja ya? Nggak perlu khawatir. Teman-teman siapin minimal 6 produk. Nah, 6 produk itu nanti yang akan dijadikan bahan untuk mempromosikan produknya teman-teman atau kasih simulasi atau demonstrasi tentang produk-produknya teman-teman. Gitu ya. Dan pastikan si produk-produk yang mau didemonstrasiin ini juga udah masuk ke list produk yang mau ditunjukin atau ke showcase produknya teman-teman. Lalu, supaya obrolannya ini terarah gitu ya teman-teman, siapin rundown, cue card, dan beberapa catatan-catatan naskah gitu ya, tentang apa aja sih yang mau disampaikan, tentang apa aja produk yang mau ditampilin. Jadi teman-teman tahu urutannya, produk A kapan munculnya, promo ini kapan diinformasiinnya, kayak gitu. Jadi biar terarah dan terstruktur gitu ya teman-teman. Itu tadi hal yang boleh dilakukan gitu. Lalu apa aja nih yang nggak boleh dilakukan sama teman-teman seller nih ketika melakukan live streaming. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, teman-teman nggak boleh terlalu lama nge-review satu produk gitu ya.
Jadi, teman-teman harus jaga juga supaya si audiensnya juga nggak bosen kok dari tadi ngebahasnya produk itu terus. Jadi teman-teman alokasikan untuk satu produk nih 5 sampai 10 menit aja gitu ya, supaya teman-teman nanti bisa geser nih ke produk berikutnya. Lalu pastikan teman-teman ini mereview produknya sebaik mungkin. Karena kan tujuan teman-teman melakukan live streaming kan supaya produknya bisa dikenal, detailnya juga bisa teman-teman informasikan secara langsung gitu ya. Supaya customer juga atau audiensnya juga paham gitu produknya teman-teman tuh kayak gimana, kelebihannya itu seperti apa, detailnya seperti apa. Jadi manfaatkan sesi live streaming ini sebaik mungkin. Dan pastikan teman-teman juga sudah paham nih panduan komunitas di TikTok ini kayak gimana, apa aja yang nggak boleh dilakuin, kemudian hal-hal apa sih yang bisa menimbulkan pelanggaran-pelanggaran, pastikan teman-teman sudah pahami semuanya. Kalau teman-teman bingung, pelajari langsung aja ya di Seller University karena di situ detailnya udah lengkap banget. Nah, di sini saya kasih contoh beberapa aja nih teman-teman. Live streaming ini kan pengennya dibawanya santai gitu ya, nggak yang terlalu kaku gitu. Nah, teman-teman boleh nih ngobrol-ngobrol santai sambil duduk gitu ya juga nggak masalah. Tapi jangan sampai karena terlalu santai teman-teman nanti melakukan live streaming sambil ngerokok gitu ya. Nah itu benar-benar dilarang ya. Hindari jangan sampai teman-teman atau timnya teman-teman melakukan itu ketika teman-teman melakukan sesi live streaming. Atau mungkin ada juga nih teman-teman yang melakukan live streaming di rumah. Kebetulan di rumah lagi rame nih, mungkin ada ponakannya teman-teman atau anaknya teman-teman lagi di rumah. Nah, pastikan teman-teman udah nge-setting areanya sedemikian rupa, jangan sampai ketika di sesi teman-teman melakukan live streaming, anaknya tahu-tahu nongol nih, kan nggak boleh nih teman-teman. Jadi pastikan setting setting untuk live streaming-nya teman-teman ini sudah aman gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal kecil gitu yang ternyata bisa menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang memang nggak sesuai nih dengan aturan-aturan di TikTok Shop. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang mungkin sering ditanyain juga ya sama teman-teman seller gitu. Gimana sih caranya meningkatkan traffic live streaming? Saya bingung nih, saya sebelumnya belum punya followers atau saya followersnya cuma segini nih, bisa nggak ya saya melakukan live streaming? Nah, ini bisa banget teman-teman dan ada banyak hal yang bisa teman-teman manfaatkan atau dioptimalkan gitu ya, supaya live streaming-nya teman-teman makin oke. Nah, tadi kan udah ada timeline ya atau jadwal-jadwal, apa aja sih yang harus disiapkan dari H-7 sampai H-3 gitu ya. Pastikan di sini teman-teman bisa fokus atau konsisten menyiapkan, short video di TikTok-nya gitu ya. Jadi teman-teman, atur aja jadwal postingnya, mungkin di H-7 atau di H-2 atau di hari H beberapa jam sebelum teman-teman melakukan live stream. Nah, ini channel-nya ini dalam bentuk short video di TikTok ya. Pastikan teman-teman kasih video teaser yang menarik, yang akan ngasih bocoran terkait produknya teman-teman yang akan di-live streaming-in apa aja, kemudian ada promo apa aja, dan di sini teman-teman atur juga nih, judul live streaming-nya sedemikian rupa, semenarik mungkin, kemudian infokan juga ya, tanggalnya ini kapan sih di short videonya teman-teman. Jadi di short video itu pastikan teman-teman informasikan juga judul live streaming yang akan datang, harinya kapan, tanggalnya, waktunya, kayak gitu. Lalu supaya makin menarik, tambahkan countdown stikernya juga ke H- sekian sebelum live streaming gitu ya, supaya mereka juga aware nih, audiensnya juga tahu, oh beberapa hari lagi nih, atau oh beberapa jam lagi nih, kayak gitu. Lalu di-highlight juga ya produk-produk mana aja yang mau dipromosiin atau yang akan jadi special flash sale-nya gitu ya. Nanti infoin juga, kasih info-info tipis-tipis gitu ya. Lalu ajak juga nih si audiens-audiens ini untuk nge-follow akun TikTok-nya teman-teman. Dan ingetin juga ya supaya si audiens ini selalu terupdate gitu ya akun TikTok-nya supaya nanti pas ngikutin sesi live streaming-nya teman-teman juga aman gitu ya, bisa melakukan transaksi, bisa mengikuti sesinya dengan lancar dari awal sampai akhir gitu ya. Dan ini beberapa hal juga yang bisa dipersiapkan teman-teman. Yang pertama, teman-teman lakukan riset juga, kemudian lakukan perencanaan, dan kalau udah nanti
langsung nih eksekusi untuk melakukan live streaming-nya. Kalau tadi kan udah bahas tips and tricks-nya, kemudian secara operasional apa aja. Nah, ini dari sisi teman-teman sendiri nih, teman-teman cari ide gitu ya. Di sini bisa dilihat dari teman-teman sendiri gitu ya, dari identity gitu. Di sini teman-teman gali dulu nih, teman-teman nih keunggulannya apa sih, kelebihannya apa aja sih. Nah, ini dikaitin aja dengan, bisnisnya teman-teman. Saya nih kayak gimana sih orangnya, kemudian kemampuan saya dalam, misalnya menampilkan produk, mempromokan produk itu kayak gimana, ide-ide apa sih yang bisa digali dari situ. Nah, kenali dulu nih teman-teman. Kalau udah ketahuan nih kelebihannya seperti apa, secara bisnis tuh kayak gimana, nah teman-teman fokus nih ke, keunggulannya teman-teman tadi, lalu bikin nih, konten-konten atau cari-cari konten-konten yang memang, relevan gitu ya, atau yang sedang trending gitu ya, atau mungkin ini idenya teman-teman, ide kreatifnya teman-teman, nah ini langsung digali aja gitu ya. Kalau udah nanti tinggal dikait-kaitkan aja nih, dari keunggulannya teman-teman, kontennya sedang trending itu kayak gimana, dicari relevansinya, kemudian ditarik juga nih benang merahnya, ini sesuai nggak nih dengan hal-hal yang sekarang lagi banyak diomongin atau sedang trending kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan ide untuk, live streaming-nya teman-teman atau bisa dijadikan ide untuk melakukan, atau untuk membuat, short videonya teman-teman, gitu ya. Oke, selanjutnya nih, kalau tadi udah digali nih ide-ide nanti akan kayak gimana, teman-teman tinggal siapin lagi nih, tema untuk live streaming-nya itu kayak gimana. Ide tema ini bisa datang dari mana aja nih. Bisa dari teman-teman sendiri, dari ide yang tadi digali sama teman-teman, lalu bisa juga dari momen-momen yang saat ini sedang, terjadi atau season-season yang di sekarang-sekarang ini sedang terjadi. Misalnya nih, teman-teman di sini jualannya fokus ke produk fashion gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin tema mix and match bersama toko A, kayak gitu. Atau sekarang kan momennya sedang momen Ramadan gitu ya. Nah, kalau produknya teman-teman memang relevan dengan produk-produk Ramadan gitu ya, dengan, season-season Ramadan, disambung-sambungin aja nih teman-teman. Misalnya ngabuburit bersama toko A nih, ngabuburit bersama produk ABC nih, misalnya kayak gitu. Jadi tentuin temanya dari idenya teman-teman sendiri atau mungkin dari, season-season yang saat ini sedang berjalan. Lalu kalau sudah, teman-teman tentuin juga nih key selling points-nya gitu. Kalau teman-teman udah nemuin temanya, lalu gali lagi nih produk-produknya teman-teman tuh kayak gimana sih, nama produknya itu apa, benefit atau keunggulannya itu apa, keunikannya itu seperti apa gitu ya. Lalu cara pakainya kayak gimana, harga promonya itu kayak gimana gitu ya. Nah itu bisa jadi bahan untuk ngobrolin tentang produknya teman-teman yang durasinya tadi 5 sampai 10 menit gitu ya. Lalu pastikan di sini teman-teman, sudah menyiapkan skrip, konten, dan, persiapan secara operasional yang lain gitu ya. Pastikan produknya juga udah disiapin gitu ya, mana yang mau didemoin, kemudian pastikan teman-teman juga mengatur, operasional, area live streaming-nya sedemikian rupa, dan pastikan cahayanya juga oke gitu ya. Dan teman-teman bisa melakukan aktivitas live streaming ini sekreatif mungkin. Mau kasih giveaway di tengah-tengah, boleh banget. Ini kan pasti si audiens juga seneng ya kalau misalnya ada giveaway. Atau teman-teman mau ada in games, atau mungkin mau nembak langsung nih di tengah-tengah sesi live streaming. Mau lempar pertanyaan, terus yang jawabannya benar, dikasih hadiah. Ini juga boleh banget. Lalu kalau misalnya teman-teman bingung nih, saya mau pakai hadiah yang mana nih? Nah, teman-teman kan juga pasti tahu nih jenis produknya teman-teman tuh kayak gimana, mana yang best selling, mana yang mungkin, agak susah terjualnya. Nah, mungkin yang best selling atau yang agak susah terjual itu dijadikan gimmick-gimmick gitu ya, supaya bisa menarik minat si audiens. Lalu ketika teman-teman melakukan persiapan live streaming, nah ini ya yang nggak bosen-bosen saya infoin gitu ya, pastikan teman-teman bikin video, short video yang akan mempromosikan tentang live streaming-nya teman-teman gitu ya, video teaser gitu ya.
Nah, ini jadwal postingnya disesuaikan aja, H-7, H-3, H-1, atau di hari H pas live streaming. Tadi udah saya jelasin ya tipsnya apa aja atau apa aja yang harus di-highlight di short videonya. Pastikan teman-teman bisa mengkreasikan semenarik mungkin. Atau ngikutin konten-konten yang sedang viral juga boleh banget. Gitu ya. Yang penting teman-teman nggak lupa untuk mempromosikan produknya teman-teman atau sesi live streamingnya teman-teman yang akan datang. Lalu pastikan skripnya ini sudah aman, perlengkapan live streaming-nya ini sudah aman, koneksinya stabil, kemudian device-nya teman-teman juga dalam kondisi yang oke, kemudian pencahayaannya juga pastikan baik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya lighting yang profesional gitu ya, teman-teman bisa manfaatin lampu-lampu ruangannya teman-teman, atau teman-teman atur aja supaya live streaming-nya diadakan di misalnya siang hari, pakai cahaya natural dari matahari gitu ya, itu juga boleh banget. Dan pastikan device-nya teman-teman atau sound-nya teman-teman juga aman ya, supaya ketika teman-teman ngobrol atau nyampein produknya teman-teman juga bisa terdengar jelas ke sisi audiens atau calon customer, gitu ya. Lalu yang mungkin bingung juga nih, skripnya tuh harus kayak gimana sih untuk durasi live streaming 60-120 menit. Nah, ini teman-teman bisa bagi menjadi beberapa sesi gitu ya. Dari pembukaan, lalu di main atau di aktivitas utamanya, baru nanti di penutupnya gitu ya. Di pembukaan teman-teman bisa atur hingga 10 menit gitu ya. Di sini teman-teman boleh ngenalin diri, ngenalin tokohnya teman-teman, atau sapa-sapa dulu nih si audiensnya gitu ya, biar ada kedekatan gitu ya dengan si calon customer atau audiensnya teman-teman. Kalau udah masuk ke bagian sesi pengenalan produk gitu ya, atau review produknya teman-teman, atau simulasi, atau demo gitu ya ke produknya teman-teman. Nah, di sini teman-teman manfaatin masing-masing 5-10 menit untuk satu produk gitu ya. Di sini tampilkan kelebihan, keunggulan produknya teman-teman, dan kalau misalnya ada promosi atau penawaran khusus, nah ini boleh banget nih dimasukin ke skripnya, gitu ya. Kalau udah sesi live streaming-nya udah mau selesai, nah, teman-teman tinggal lakukan closing-nya aja nih, penutupnya. Kemudian ingetin juga untuk mereka yang mungkin baru nge-add atau nambahin produknya ke keranjang, supaya segera melakukan transaksi. Ingetin juga nih, ini promonya udah mau berakhir nih, jangan lupa untuk segera melakukan pembayaran, misalnya gitu ya. Dan kalau memang ada giveaway, ini juga diselipin aja nih teman-teman di sesi tengah-tengah, supaya mereka tetap fokus gitu ya di sesi live streaming-nya teman-teman. Supaya si audiensnya juga tetap fokus di tengah-tengah, tetap bertahan gitu ya, ngikutin sesi live streaming-nya teman-teman. Oke, untuk produknya sendiri nih teman-teman. Teman-teman di sini nanti manfaatkan fitur pin produk juga. Ini supaya ketika teman-teman melakukan demonstrasi terkait produknya teman-teman, produk yang didemonstrasi ini tuh juga bisa nanti langsung dibeli sama si audiensnya gitu ya. Jadi di-pin aja ketika teman-teman mendemonstrasikan suatu produk. Lalu jelasin juga nih informasi-informasi umum, kemudian jabarin juga fitur-fitur dan keunggulannya seperti apa, dan jawab juga nih kebutuhan-kebutuhan si audiens. Mungkin dari kolom chat-nya mereka nanyain, "Ini ada varian warna yang lain nggak?" Atau, "Ini fungsinya bisa dipakai di misalnya ditempel di tembok nggak nih untuk rak-nya?" Atau dia harus diberdiriin, kayak gitu. Jadi diinformasikan sedetail mungkin. Lalu kalau produk yang teman-teman demonstrasiin itu ternyata best selling nih, infoin juga nih, ulasan-ulasan dari pembeli-pembeli yang lain, gitu ya. Jadi kasih nih testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan sebelumnya, gitu. Dan yang nggak kalah kalah penting gitu ya, informasikan juga si promosi yang sedang berjalan atau promo khusus yang dikasih sama teman-teman selama sesi live streaming ini, gitu ya. Lalu ini adalah beberapa gambaran gitu ya tentang settingan studio live streaming gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau setting fisik gitu ya, berarti kan settingan apa namanya, studionya benar-benar ada misalnya meja, kursi, dan semua peralatan-peralatan profesional lainnya.
Nah, ini bisa dilakukan kalau memang teman-teman ada budget untuk nge-setting secara profesional gitu ya, studionya. Lalu kalau misalnya teman-teman, wah saya kayaknya belum ada budget nih untuk bikin studio yang profesional. Nah, teman-teman bisa bikin virtual setting gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin desain-desain virtual gitu ya, atau mungkin mau pakai green screen gitu ya, ini juga boleh banget. Lalu ini juga ada beberapa rekomendasi atau beberapa setting properti yang bisa disesuaikan nih dengan mungkin toko, gudang, atau di rumahnya teman-teman. Nah, pasti teman-teman bisa lah ya atur sedemikian rupa, misalnya mau atur kursi, meja, kemudian di belakang ada rak-rak display produknya teman-teman, ini juga boleh banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi. Lalu teman-teman juga siapin juga properti-properti pendukung yang lain gitu ya. Misalnya ada instrumen-instrumen pendukung atau alat-alat yang mau dipromosiin, lalu cue card-nya atau naskahnya jangan lupa di-print gitu ya, supaya teman-teman nanti nggak grogi juga ya ketika melakukan live streaming. Nah, ini ada beberapa referensi juga nih untuk teman-teman ketika melakukan live streaming. Jadi referensi shot kameranya gitu ya. Di sini kan teman-teman mostly atau kebanyakan memakai handphone juga ya. Jadi teman-teman nanti bisa pilih tight shot. Nah, tight shot ini adalah shot yang dekat gitu ya, fokus ke produk yang promosiin atau disimulasiin sama teman-teman gitu ya, itu namanya tight shot. Lalu teman-teman juga bisa pilih juga nih medium shot gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa nampilin teman-teman ketika melakukan live streaming. Jadi yang di shots itu nggak cuman si produknya aja, tapi teman-teman ikut ke shots di kameranya juga. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri atau misalnya teman-teman nge-host-nya mau partneran nih, ini juga boleh banget. Nanti tinggal diatur menjadi si medium shots ini, gitu ya. Kemudian, mungkin ada teman-teman yang penasaran, untuk melakukan live streaming ini bisa pakai, laptop nggak ya? Bisa teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan, gadget laptopnya teman-teman dan teman-teman nanti menggunakan OBS gitu ya. Jadi OBS, ini adalah satu software gitu ya, yang bisa membantu teman-teman untuk, melakukan live streaming di laptopnya teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungkan video, audio, dan juga software-nya teman-teman gitu ya, supaya terlihat lebih profesional. Dan nanti teman-teman bisa atur latar live streaming-nya itu kayak gimana, mungkin ada spanduk-spanduk atau banner-banner dekorasi tertentu, itu nanti bisa diatur sedemikian rupa. Tapi untuk saat ini ada syaratnya ya teman-teman, jadi pastikan teman-teman jika akan menggunakan OBS ini, teman-teman memiliki paling enggak 10.000 followers atau pengikut gitu ya. Dan teman-teman nanti hubungi juga tim TikTok gitu ya, supaya teman-teman bisa mengaktifkan si fitur OBS ini. Gitu ya, semoga ini sudah cukup jelas ya terkait fitur OBS atau ada teman-teman yang penasaran gimana sih caranya melakukan live streaming melalui laptop gitu ya. Dan itu tadi ada syaratnya gitu ya, pastikan teman-teman udah catat syaratnya apa. Oke, ini bagian terakhir nih teman-teman. Semoga teman-teman masih semangat gitu ya. Ini adalah live streaming strategy gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sebelum melakukan live streaming, teman-teman sudah melakukan perencanaan kontennya secara matang gitu ya. Dari temanya, apa yang mau diangkat, teman-teman gali lagi nih ide-idenya atau lihat-lihat konten-konten yang sedang viral nih. Nah, itu kan bisa jadi inspirasi juga. Atau manfaatin season yang saat ini sedang berjalan. Lagi teman-teman saat ini kalau mau ngejar season Ramadan juga belum telat ya teman-teman, masih lama gitu ya, puasa, Ramadan, kayak gitu juga masih bisa banget untuk dikejar gitu ya seasonnya. Lalu atur durasinya sedemikian rupa, manfaatkan waktunya teman-teman, untuk teman-teman yang baru aja mau mulai ini juga mulai dari 60 menit dulu gitu ya, dan teman-teman siapin produk-produk mana aja yang mau didiskusiin atau disimulasiin gitu ya. Nanti tinggal poin-poinin aja nih kelebihan-kelebihan produknya apa aja gitu ya, dan nanti itu dituangkan dalam bentuk skrip atau cue card gitu ya. Lalu dari
perencanaan konten atau tema tadi kan udah ya, ini lanjut ke bagian produknya nih. Teman-teman atur aja nih, produk mana sih yang mau ditampilkan, karena produk-produknya teman-teman ini terbagi jadi beberapa tipe nih teman-teman. Jadi ada tipe instant kill gitu ya, ini untuk tipe produk yang biasanya populer, harganya kompetitif, dan stoknya terbatas banget nih. Nah, ini teman-teman bisa setting si produk instant skill ini supaya muncul di awal live stream gitu ya, supaya bisa ningkatin traffic di awal-awal gitu ya. Lalu kalau ada tipe produk yang top selling, nah ini biasanya produk-produknya tuh yang produk populer gitu ya. Kemudian harganya juga kompetitif, menarik gitu ya. Dan jumlahnya banyak gitu ya, jadi nggak yang rebutan gitu ya. Ini bisa teman-teman manfaatin untuk ditaruh di tengah-tengah sesi live stream gitu ya. Ini gunanya untuk menarik minat si pembeli gitu ya, supaya mereka juga bisa stay di sesi live streaming-nya teman-teman. Lalu ini yang paling menarik nih, ini yang gongnya nih teman-teman. Ini kita sebutnya sebagai super diskon gitu ya. Nah, ini untuk produk yang cukup populer, harganya juga kompetitif, menarik gitu ya, dan tersedia dalam jumlah banyak. Ini biasanya akan bisa membantu teman-teman untuk membangun loyalitas dari si pembeli dan untuk mancing si audiens atau calon customer ini untuk ngebeli produknya teman-teman. Nah, produk-produk yang kayak gini nih bisa ditawarkan di akhir sesi atau di penutupnya gitu ya, supaya mereka juga stay dulu nih di sesi live streaming-nya teman-teman sampai si produk yang super diskon ini dikeluarin gitu ya. Berikutnya, nah ini contoh untuk perencanaan kontennya. Tadi kan paling enggak di 60 menit itu teman-teman siapin minimal 6 produk. Nah, teman-teman boleh nih bikin tabel-tabel kayak gini buat ngelistin produk mana aja yang mau disimulasiin, lalu teman-teman kasih catatan contoh pemakaiannya atau contoh penggunaannya seperti apa, mention atau sebutin juga kelebihan keunggulannya tuh kayak gimana, dan teman-teman nanti atur juga promosinya semenarik mungkin dan cantumin juga nih nanti informasinya harganya berapa sih, ini sebagai catatan untuk teman-teman gitu ya, supaya nanti perencanaan untuk produk mana yang mau di-display ini juga lebih matang gitu ya. Lalu ini untuk perencanaan dari masing-masing orang yang bertanggung jawab di live streaming-nya gitu ya. Dari segi host-nya atau admin-nya, ini pastikan sudah di-brief sebaik mungkin gitu ya teman-teman. Jadi pastikan untuk host-nya ini pilih yang ekspresif, ramah, dan bisa menjelaskan produknya dengan baik gitu ya. Bisa mempromosikan barang gitu ya. Jadi pastikan ini sudah ditentuin juga. Lalu berikutnya untuk adminnya, nah ini pastikan juga sudah ditunjuk juga ya, supaya bisa ngebantu di sesi live streaming-nya gitu ya. Pastikan ini dipilih orang-orang yang memang teratur, kemudian memperhatikan detail dan sigap gitu ya. Jadi nanti bisa tektokan atau bekerja sama dengan si host-nya dengan baik gitu. Nanti ini ditentukan jauh-jauh hari. Nah, nggak berasa nih kita udah di akhir sesi presentasi. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa ngebantu teman-teman ya, supaya nanti live streaming-nya teman-teman juga makin oke, persiapannya juga makin matang gitu ya. Nah, di sini kayaknya udah banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman seller. Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A kali ya, kita panggil Kak Tifa lagi. Nah, Kak Tifa, apakah kita langsung aja nih lanjut ke sesi Q&A-nya? Banyak banget ya teman-teman yang tanya gitu ya. Ternyata mereka juga kira-kira hampir punya kendala yang sama gitu Kak Hayu. Mungkin bisa dicek di pertanyaannya ya Kak ya. Ini sambil saya cek sebentar ya teman-teman. Oke, untuk saat ini sudah banyak banget. 32 yang belum terjawab gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Gimana Kak Hayu, ready untuk menjawab? Boleh, boleh. Oke, ini ada lumayan banyak ya. Oke, untuk yang nomor 1 itu live teaser lebih baik diupload berapa jam atau hari sebelum mulai live gitu. Jadi mungkin teman-teman mau upload teaser nih, itu lebih baik kapan dan berapa jam sebelumnya gitu. Oke, ini tadi juga udah sempat dijelasin juga ya Kak Tifa, mungkin ada teman-teman yang mungkin penasaran gitu ya,
dan mungkin nanyain hal yang serupa gitu. Nah, untuk live teaser ini akan lebih baik disiapin H-7 gitu ya, sebelum live, streaming-nya teman-teman dimulai gitu. Dan nanti kalau H-7 udah siapin, teman-teman juga plotin juga nih di H-3, H-2, atau di hari H-nya itu juga boleh banget gitu ya, supaya si audiens ini nantinya nggak ketinggalan nih sesi live streaming-nya teman-teman, gitu ya. Jadi start-nya dari H-7 gitu ya, teman-teman nanti manfaatin aja, ide-ide kreatifnya teman-teman atau, lihat-lihat juga konten-konten apa sih yang lagi viral, gitu. Semoga terjawab ya, Kak Tifa ya. Oke, jadi lebih lewat, short videos ya, Kak, ya, untuk teaser-nya ya? Betul betul. Oke, semoga terjawab. Kemudian banyak banget nih yang tanya, gimana sih caranya, supaya yang nonton tuh banyak gitu, Kak? Soalnya dari tadi, saya lihat banyak banget penonton yang tanya itu gitu. Oke oke. Jadi, live streaming ini kan memang kita nggak bisa ini ya, minta mereka supaya si audiens ini stay terus di sesi live streaming-nya gitu ya, kan pasti ada aja naik turunnya gitu ya. Nah, di sini pastikan teman-teman, tetap aktif gitu ya, memandu sesi live streaming-nya, kemudian, teman-teman juga boleh sambil melakukan aktivitas, misalnya sambil, kasih-kasih lihat produknya kayak gitu, dan lakukan interaksi juga ya ke si audiensnya, biar nggak kaku, biar nggak satu arah. Nah, ini lakukan interaksi juga, sapa-sapa namanya, atau, jawab-jawab pertanyaan atau masukan dari mereka. Dan ini yang biasanya ditunggu-tunggu juga, yang harusnya teman-teman juga plotin juga nih dari awal. Kasih flash sale, nggak apa-apa, dikit aja, mulai dari dikit-dikit aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman siapin nih flash sale-nya, kayak gitu. Mereka pasti seneng nih, walaupun mungkin diskonnya nggak terlalu gede, nggak masalah, yang penting teman-teman siapin terlebih dahulu. Lalu kalau dibutuhkan teman-teman juga bisa aktifin fitur-fitur penunjang lainnya gitu ya, misalnya COD kayak gitu. Jadi kalau ada fitur-fitur penunjang lain, langsung diaktifin aja teman-teman, gitu. Oke, semoga menjawab ya. Jadi, eee, harus interaktif ya, Kak, ya, kalau ada yang masuk disapa kayak gitu ya, jangan diem aja teman-teman kalau ada yang masuk gitu ya. Benar-benar. Oke, kemudian ada lagi nih, pertanyaan berikutnya, fiturnya dihapus nih karena ada kendala, mungkin ada anak yang masuk ke live-nya gitu. Itu gimana, Kak, ya? Oke oke. Nah ini mungkin bisa dijadikan catatan juga ya untuk teman-teman yang lain gitu. Tadi kan saya juga sempat infoin juga ketika teman-teman akan melakukan live stream, atur atau, kondisikan setting studio atau ruangannya sedemikian rupa gitu ya, apalagi kalau teman-teman di rumah gitu. Jadi, peraturan atau sistem di TikTok Shop ini memang ketat ya teman-teman, jadi pastikan space-nya ini aman, jangan sampai ada, anak-anak kecil gitu ya, yang tahu-tahu nongol gitu ya, tahu-tahu buka pintu. Jadi, jauh-jauh hari diatur sedemikian rupa gitu ya. Kalau teman-teman ternyata udah terlanjur ke-ban gitu ya, teman-teman bisa mengajukan banding gitu ya, supaya akunnya bisa kembali normal gitu. Atau teman-teman kalau misalnya punya akun yang berbeda gitu, teman-teman juga, boleh nih ditautkan juga supaya ke depannya bisa melakukan, live stream dari akun tersebut dan teman-teman harus ini ya, belajar dari kesalahan sebelumnya juga supaya nggak terulang lagi, gitu ya. Oke, semoga terjawab ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi nih yang eee, bingung gitu ya, kenapa kok, sudah live, maupun video gitu ya, tapi hasilnya belum mempengaruhi sama sekali terhadap penjualan gitu, mohon solusinya gitu. Oke. Nah ini, tadi juga sudah sempat diobrolin gitu ya sekilas. Jadi, kalau sebelumnya teman-teman memang sudah pernah melakukan live streaming gitu ya, pastikan teman-teman lihat nih evaluasinya dari segi traffic-nya, konten video yang sebelumnya diangkat itu kayak gimana, apakah memang sudah sesuai dengan panduan atau arahan dari TikTok Shop ini kayak gimana, kemudian apakah konten yang diangkat ini memang sesuai dengan, minat atau sesuatu yang sedang tren atau yang sedang jadi obrolan saat ini. Nah, kalau memang belum, nah ini boleh nih teman-teman, secara perlahan disesuaikan nih,
konten-kontennya atau tema-temanya gitu biar lebih relevan gitu ya. Dan teman-teman juga, jangan patah patah semangat gitu ya, tetap lakukan, jadwalin live streaming secara rutin gitu ya, dan atur budget promosinya sedemikian rupa gitu ya. Mumpung ini masih terhitung awal tahun gitu ya, pasti teman-teman masih bisa nih atur budget selama setahun ke depan tuh kayak gimana, gitu ya. Semoga membantu ya jawabannya. Oke, kemudian kalau akunnya eh, tiba-tiba kena ban apa ngaruh ke live streaming, kayak misalnya penontonnya jadi sedikit atau mungkin ada tiba-tiba penontonnya jadi drop nih gitu. Oke, jadi, di sini memang ada, beberapa faktor yang mungkin, bikin audiensnya ngedrop gitu ya saat, teman-teman melakukan live streaming gitu. Jadi pastikan teman-teman di sini bisa menampilkan, judul atau cover live yang menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya, setelah dievaluasi judulnya atau cover-nya kurang menarik, nah ke depannya tampilin, cover-cover atau judul yang menarik gitu. Lalu biasanya, traffic atau audiens itu ngedrop karena ya udah mereka, cuman jelasin aja nih, ngobrol-ngobrol aja, nggak diajakin untuk melakukan transaksi, nggak dikasih gimik-gimik promosi. Jadi ke depannya jangan lupa ya teman-teman, setting promosinya semenarik mungkin. Dibikin limited nggak masalah, yang penting ada nih, diselipin promo-promo yang menarik di sesi live streaming-nya teman-teman, gitu ya. Oke, semoga dengan itu tadi nggak ngedrop ya Kak ya. Mhm. Kemudian ada lagi nih yang tanya tadi tuh bingung gitu ya, gimana sih cara ngatur harga promo ketika live gitu. Oke, jadi, ketika teman-teman, akan melakukan live streaming gitu ya, pastikan di seller center-nya teman-teman ini sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Teman-teman nanti tinggal login aja ke halaman seller center-nya teman-teman, kemudian teman-teman masuk ke halaman promosi, lalu pilih di bagian promosi penjualan, nanti teman-teman tinggal sesuaiin nih, tipe promo mana yang mau dibikin gitu ya. Apakah harga diskon, flash sale, atau obral kilat. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaiin tanggalnya tuh mau kapan, durasinya mau berapa lama, aktifnya misalnya mau dipasin dengan sesi live streaming atau durasi live streaming. Ini juga boleh banget, karena nanti ketika, sudah berakhir, sudah diatur sedemikian rupa juga pasti harganya kan pasti akan kembali ke harga normalnya teman-teman. Jadi manfaatkan waktu live streaming sebaik mungkin, terutama untuk mempromosikan produknya teman-teman. Nah, nanti dicek-cek aja ya di halaman seller center-nya atau teman-teman juga pelajarin nih step by step-nya, langkah-langkah mengatur promonya di Seller University di, seller center-nya teman-teman, gitu ya. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Dan pertanyaan terakhir nih Kak, Oke. ini mungkin banyak teman-teman yang ada kendala seperti ini ya. Misalnya produknya cuma satu aja atau terbatas gitu. Jadi nggak selalu baru ya produknya untuk selama seminggu gitu kan. Atau mungkin 1 bulan gitu. Nah kan minimal 60 menit nih Kak. Jadi gimana sih caranya untuk live selama 60 menit dengan produk yang terbatas itu gitu. Nah, ini kalau ternyata teman-teman jualan produknya emang spesifik nih, kayak yang disampaikan tadi nih sama teman-teman seller, spesifik dan hanya satu varian aja. Nah, di sini teman-teman butuh kreativitas teman-teman juga nih, supaya teman-teman, bisa dalam 60 menit itu ngobrolin satu produk tapi nggak ngebosenin gitu ya. Jadi teman-teman tetap nih durasinya harus minimal 60 menit. Kemudian teman-teman, atur sedemikian rupa, teman-teman gali nih, fungsi dari produknya nih apa aja sih. Nah, misalnya nih, teman-teman, fokus jualannya cuma di satu produk, misalnya wajan anti lengket aja nih, variannya cuma satu, karena emang ya itu, produknya limited satu itu doang. Nah, di sini teman-teman bisa, demoin dari segi fungsi-fungsinya, kemudian kelebihan-kelebihannya itu apa, kemudian mungkin teman-teman mau kasih tips atau live, kasih hacks gitu ya. Ini selain bisa dipakai untuk menggoreng, bisa juga loh untuk bikin, menu-menu yang lain, kayak gitu. Jadi gali secara kreatif produknya teman-teman itu, bisa untuk apa aja secara fungsi dan manfaatnya, gitu ya, supaya sesinya itu nggak ngebosenin. Gitu Kak Tifa, semoga jawabannya ngebantu teman-teman seller ya, biar teman-teman juga makin
ini ya, siap untuk mempersiapkan live streaming-nya ke depan gitu. Ya, semoga dengan, live streaming tadi materinya, semoga teman-teman sudah mulai ada bayangan ya untuk gimana sih caranya, mempersiapkan live streaming gitu, sehingga bisa menarik, audiens lebih banyak lagi gitu ya, Kak. Betul Baik, betul. oke. Ada pesan lagi mungkin untuk seller-seller yang baru join di TikTok Shop, Kak? Hayu. Oke, mungkin beberapa catatan untuk teman-teman seller yang baru gitu ya, nggak usah takut, nggak usah minder gitu ya untuk melakukan live streaming. Langsung aja coba praktekin, mungkin teman-teman tadi juga udah sempat catat-catat beberapa tips gitu ya, dicoba dulu, kemudian kalau ternyata teman-teman yang harus jadi host-nya juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut-takut gitu ya. Semua orang pasti, pernah, mencoba hal-hal baru gitu ya. Langsung disiapin aja konten-kontennya, produknya itu seperti apa, kemudian, catetin juga nih keunggulan-keunggulan produknya, siapin skripnya juga supaya teman-teman nanti juga nggak grogi gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Tifa yang bisa saya saranin untuk teman-teman seller terutama yang baru aja join di TikTok Shop. Oke, kalau begitu terima kasih banget ya Kak Hayu ya. Terima kasih juga untuk para seller, teman-teman yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Kita ada lagi ya di hari Kamis besok di jam yang sama, jam 2. Kita startingnya jam 13.55 juga seperti tadi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung aja tanya di Facebook group kita di TikTok Hood. Di situ ada banyak teman-teman kita yang bisa bantu jawab gitu ya. Kemudian rerun-nya atau mungkin siaran ulangnya itu juga ada di Facebook, grup di TikTok Hood gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi, eee, datang di tengah-tengah gitu bisa langsung lihat aja di, Facebook kita, oke. Mungkin itu aja ya teman-teman atau mungkin Kak Hayu, kita terima kasih sekali, kita mau undur diri juga untuk hari ini. Selamat ketemu lagi di hari Kamis besok di jam 2 siang. Selamat sore teman-teman.